Wali Kota Manado, Andre Angou disebut telah melakukan perbuatan hukum. Andre Angou juga disebut telah melakukan tindakan zolim, tidak manusiawi dan memperlihatkan sifat arogansi. Bahkan, Andre Angou sudah menginjak-injak konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada. Dan bahkan dia sudah melanggar sumpah janji sebagai kepala daerah. Selain itu, Andre Angou juga sudah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran yang dia lakukan yakni pengrusakan rumah-rumah warga di bantaran Sungai Mahawu. Hal itu dikatakan pengamat hukum yang juga mantan anggota DPRD Kota Manado, Sultan Udin Musa, Minggu, tanggal 26 Februari tahun 2023. Hal tersebut membuat Andre Angou seharusnya ditangkap dan diberhentikan dari jabatannya. Dalam sesi wawancara, Sultan Udin Musa juga meminta Kapolda Sulawesi Utara untuk menangkap Wali Kota Manado, Andre Angou. Pertama, saya merasa ucapan keprihatinan yang mendalam terhadap saudara-saudara yang ada di Kelurahan Mahawu atas tindakan yang arogan, kezoliman yang dilakukan oleh pemerintah Kota Manado, dalam hal ini Andre Angou. Kita harus tahu kita hidup bernegara ini diatur oleh aturan perundang-undangan yang berlaku. Kita mulai dari konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa dalam pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi jelas Indonesia ini bukan negara kekuasaan tapi negara hukum. Konsekuensi logis dari pasal 1 ayat 3 itu bahwa baik pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun masyarakat sebagai warga negara dalam aktivitas kesehariannya itu harus didasarkan kepada aturan-aturan hukum yang berlaku. Berkaitan dengan tindakan zolim, tidak manusiawi, bahkan arogansi yang diperlihatkan oleh Wali Kota Manado, Andre Angou, ini jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum. Bahkan sudah menginjak-injak konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada. Bahkan dia sudah melanggar sumpah janji sebagai kepala daerah. Untuk jelasnya saya jelaskan, ini pertama ini sudah pelanggaran HAM, pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dilakukan oleh saudara Andre Angou. Kenapa saya bilang ini pelanggaran HAM? Karena jelas di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu di pasal 28A sampai dengan 28I itu masyarakat itu dilindungi, baik menyangkut harga diri, harta benda dan segala macam itu tidak bisa diperlakukan seenaknya. Masyarakat itu wajib dilindungi. Itu jelas dalam Undang-Undang Dasar 45. Kemudian masalah pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan bagi kepentingan umum itu sudah diatur dalam undang-undang. Itu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang tata cara pelaksanaan pembebasan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Jelas di situ bahwa prosesnya bila mana ada instansi yang memerlukan lahan, maka instansi tersebut mengajukan surat permohonan ke gubernur. Jadi bukan ke wali kota. Wali kota tidak punya domain, tidak punya kewenangan di sini. Jadi ini bukan domainnya wali kota. Setelah instansi ini menyampaikan permohonan kepada gubernur, gubernur membentuk tim persiapan. Tim persiapan ini terdiri dari instansi yang mengajukan permohonan, kemudian dinas teknis terkait, ditambah bupati wali kota di mana tanah itu berada. Jadi wali kota dan bupati itu bukan ketua tim, cuma anggota tim. Jadi wali kota tidak punya kewenangan, makanya saya sebutkan ini sudah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
Andre Ang. Apa yang dia lakukan? Ini sudah pengrusakan, penghancuran rumah warga. Dan ini sudah memenuhi rumusan di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Itu sudah jelas. Ya. Itu memenuhi rumusan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana di dalam pasal 406 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500.000. Ini sejalan dengan kitab undang-undang hukum pidana yang baru di dalam pasal 521 yang sudah disahkan. Jadi Andre Ang ini sudah memenuhi rumusan tindak pidana pengrusakan. Nah, oleh karenanya Pak Kapolda ini kami minta supaya ditangkap ini Andre Ang, karena dia sudah melakukan tindak pidana. Kenapa? Karena dia bukan instansi yang berkompeten. Jadi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 2012 kemudian diperkuat dengan Perpres Nomor 71 Tahun 2012 dan yang terakhir PP 19 Tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pembebasan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Di situ jelas bila mana ada pembebasan lahan, maka instansi yang bersangkutan yang memurkan lahan itu mengajukan surat kepada gubernur. Gubernur kemudian membentuk tim persiapan yang terdiri dari instansi yang memerlukan lahan itu, kemudian ditambah tim teknis, kemudian termasuk juga wali kota atau bupati di mana lahan itu berada. Nah, tugas mereka ini melakukan pertama perencanaan, kemudian mengukur berapa banyak lahan yang diperlukan, kemudian menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa di lingkungan ini atau di daerah ini akan dibangun pembangunan bagi kepentingan umum, dan bagi bapak-bapak yang rumahnya atau tanahnya terkena dampak ini, pemerintah juga sudah menyiapkan ganti rugi. Itu gubernur juga membentuk tim sendiri untuk menaksir kira-kira berapa ganti rugi di daerah tersebut. Kemudian dilakukanlah musyawarah dengan masyarakat. Kalau masyarakat menerima, ya jalan. Kemudian dibuatlah berita acara pelepasan hak. Dan itu menyangkut tanah, baik tanah yang diperoleh berdasarkan sertifikat hak milik maupun tanah negara yang dikelola oleh masyarakat. Itu dia dapat ganti rugi baik tanah maupun bangunan. Bahkan tumbuh-tumbuhan yang ada di atas tanah tersebut itu diberikan ganti rugi oleh negara, bukan oleh wali kota. Jadi wali kota ini tidak punya kewenangan apa-apa di situ. Makanya pengrusakan yang dilakukan oleh wali kota ini sudah masuk pada tindak pidana. Tadi melanggar ketentuan yang saya bacakan tadi, pasal 406 KUHP. Ini murni tindak pidana. Nah, oleh sebab itu minta kepada gubernur untuk segera menghentikan kegiatan pembongkaran yang sampai hari ini sedang dilakukan pengrusakan. Bahkan yang lucu yang saya lihat, bukan hanya rumah-rumah warga yang dibongkar, tapi ada talut, ada bronjong yang dibangun oleh pemerintah beberapa tahun yang lalu, ini pun dibongkar. Ini kan nyata-nyata pengrusakan. Apa Andre Ang ini karena dia perlu mau bikin proyek supaya dia dapat doi, ya kan? Ini kan jelas, ini sudah jelas-jelas ini kalau ini tidak manusiawi dan pelanggaran HAM.
Oleh karenanya diminta gubernur dengan perbuatan Andre Ang ini sebenarnya dia sudah melanggar ketentuan di dalam Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 67 dan 76 tentang kewajiban dan larangan bagi kepala daerah. Mekanismenya karena dia sudah terbukti melanggar, bahkan melanggar sumpah janji sebagai kepala daerah, dia ini harus diberhentikan. Itu yang pertama, DPR mengajukan surat ke Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk memberhentikan Andre Ang karena sudah melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar sumpah janji, melanggar Undang-Undang Dasar 45, bahkan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang saya sebutkan tadi. Kalau DPR tidak mau laksanakan, nah ini gubernur mengajukan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri. Kalau juga gubernur tidak mau laksanakan, ya masyarakat menyurat kepada Mendagri minta supaya Andre Ang diberhentikan dan minta aparat penegak hukum untuk tangkap Andre Ang karena dia sudah melakukan pengerusakan. Dia kemarin ada cerita-cerita, oh katanya sudah relokasi di mana? Tahun 2014 Manado ada banjir bandang, sehingga ini diangkat menjadi bencana nasional. Dan banjir bandang ini di Mahau tidak kena banjir, yang kena banjir itu hanya daerah aliran sungai Tondano. Jadi itu ada dari Manado utara sebagian, tengah sampai ke selatan sana. Mahau itu tidak banjir 2014. Sehingga dulu kita kenal pemerintah kota mengeluarkan ada istilah 3 6 Ada itu, ada. Jadi bagi masyarakat yang terkena dampak banjir diberikan santunan 3.600.000. Kemudian oleh pemerintah pusat membantu masyarakat untuk memperbaiki rumah-rumah itu yang ada klasifikasi rusak berat, rusak ringan. Itu pemerintah pusat menyiapkan anggaran, ada yang 40 juta, ada yang 20 juta. Nah, ini Andre Ang kan yang tidak tahu barang ini. Gitu. Nah, kemudian bagi pemerintah pusat di daerah-daerah yang rawan bencana, kemudian pemerintah pusat memberi bantuan di samping yang 40 juta, 20 juta tadi, pemerintah pusat membantu pemerintah daerah Kota Manado untuk membangun rumah-rumah yang ada di Kelurahan Pandu. Jadi bagi masyarakat yang rumahnya memang sudah parah, sudah tidak bisa ini, diberikan. Jadi di samping dapat ganti rugi tadi 40 juta, 20 juta sesuai klasifikasi rusak berat ringan. Kemudian bagi mereka yang ini diberikan rumah yang ada di Pandu. Dan itu bukan untuk masyarakat Mahau. Itu yang dapat rumah itu bagi yang misalnya di Ternate Baru, di Karame, di daerah-daerah yang rawan banjir, bukan yang di pinggiran sungai. Jadi yang rawan-rawan banjir itu orang dapat bantuan dari pemerintah pusat. Tidak ada kaitan dengan pengerusakan dan pembongkaran yang dilakukan oleh Andre Ang dan jajarannya yang dilakukan di Mahau saat ini. Nah, yang sangat disesali juga Andre Ang menggunakan aparat. Kesian juga ini aparat tanpa tahu menahu disuruh mau bikin pengamanan baik polisi maupun tentara ini. Padahal ini tidak ada, ini proyek yang melawan hukum. Bahkan yang lebih gila lagi, talut dan bronjong yang dibangun oleh pemerintah sebelumnya pada beberapa tahun yang lalu, ini dihancurkan oleh Andre Ang, diperintah dihancurkan oleh Andre Ang. Bahkan sekarang masyarakat yang ada di Mahau saat ini, hujan sedikit saja banjir. Kenapa? Karena talut yang dibangun dulu ini sudah dibongkar. Itu yang pertama. Kedua, sisa-sisa material yang pembongkaran rumah ini, pengerusakan rumah ini hanya terbiar di sepanjang daerah aliran sungai. Maka terjadilah pendangkalan. Akibatnya, hujan sedikit di Mahau, ini air masuk.
Padahal sebelumnya tidak pernah seperti itu. Nah ini yang saya katakan kemarin, ini orang yang tidak manusiawi. Saya kemarin belum bicara aturan, saya baru bicara ini orang masih kena musibah banjir, tiba-tiba disuruh bongkar. Ya ini kan tidak manusiawi, bukannya datang bantuan meringankan beban orang yang kena musibah, datang-datang suruh bongkar. Ini kan pemerintah atau apa ini? Ini gaya preman. Dan ini bukan lagi negara hukum, ini sudah negara kekuasaan, seolah-olah karena kita kok yang wali kota. Dan Andre juga jadi wali kota, semua masyarakat di Manado tahu kok. Udah bagi-bagi uang. Dan itu tahu juga masyarakat. Oleh karenanya kami minta aparat penegak hukum bersama-sama gubernur untuk segera hentikan itu dan proses hukum si Andrean. Karena semua yang dia lakukan ini sudah pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Apalagi kita ini masyarakat di Mahau, ada 2 masjid yang ada di bantaran sungai itu yang akan kena. Dan kita ini sudah tidak sampai 1 bulan lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Nah ini bagaimana orang mau beribadah puasa dalam kondisi seperti ini? Apakah ini Andre orang yang punya agama atau tidak? Ya kan? Ini kan cuma dilakukan oleh orang-orang yang tidak beragama. Apalagi ini perbuatan yang salah. Jelas-jelas dalam undang-undang ini salah. Oleh sebab itu kami minta ini segera hentikan Pak Gubernur, kemudian Pak Kapolda tolong. Nah, ini masyarakat ini sudah menderita, sudah kena musibah, menderita. Bahkan katanya oh tidak ada ganti rugi. Memangnya ini DP negara? Ini undang-undang jelas kok. Nah, jadi itu sebelum dibongkar, sebelum digusur itu harus ada pembayaran ganti rugi dulu. Dan tidak ada kaitan dengan rumah Pombo yang ada di Pandu sana, tidak ada kaitan. Makanya Andre itu tolong baca aturan, baca undang-undang supaya tahu. Jadi pemerintah itu supaya mengacu di aturan di undang-undang. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Sekali lagi saya sampaikan. Dan ini nyata-nyata pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Apalagi juga pembebasan lahan ini di sepanjang daerah aliran sungai saja belum semua terlaksana. Masih banyak, masih ada di Kelurahan Ternate Baru dan sekitarnya. Kemudian luas lebar lahan itu berdasarkan Permen Menteri PUPR bagi sungai yang kedalamannya 0 sampai 3 meter, itu lebarnya sepadan sungai itu hanya 3 meter. Bukan 5 meter atau 10 meter, hanya 3 meter, itu undang-undang. Makanya tolong Andre baca undang-undang. Kan begitu. Kalau tidak mengerti undang-undang, tanya sama saya, nanti saya jelaskan.